Tutorial mata kuliah, Hukum Lingkungan. Topik keempat dari 24 topik. Jenis-jenis kerusakan lingkungan global. Disediakan di Global Tutorial. Uraian tentang jenis-jenis kerusakan lingkungan global dan upaya-upaya internasional dalam penanggulangannya, bertujuan untuk memperkenalkan berbagai jenis kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan baik di negara barat maupun negara berkembang, yang muaranya adalah terjadinya kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, pelobangan lapisan ozon, berkurangnya keragaman hayati, terjadinya hujan asam. Setelah diperkenalkan jenis-jenis kerusakan lingkungan tersebut di atas, selanjutnya akan diperkenalkan penyebab dan upaya penanggulangannya. Dengan memahami penyebabnya, diharapkan dapat diidentifikasi dorongan sesungguhnya yang dalam proses-proses kegiatannya akhirnya berdampak lingkungan. Setelah menyadari akibat dari dorongan itu, pada akhirnya diharapkan muncul kesadaran bahwa tindakan-tindakan manusia yang akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, akan menimbulkan berkurangnya daya dukung lingkungan untuk menopang kehidupan generasi yang akan datang dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pemanasan global, global warming. Pemanasan global, global warming, adalah fenomena yang terjadi akibat banyaknya volume senyawa-senyawa kimia yang lebih dari 2 atom yang mengikat sinar panas matahari. Senyawa-senyawa tersebut misalnya SO2, NO2, NH3, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan pemanasan global, senyawa yang relevan dibicarakan adalah CO2, karbon dioksida. Sinar panas matahari yang dimaksud di atas merupakan sinar-sinar yang memancarkan panas, bukan memantulkan. Sinar-sinar panas itu adalah sinar alfa, sinar gamma, sinar beta juga sinar ultraviolet. Sinar-sinar panas tersebut ketika sampai di bumi akan diikat oleh senyawa-senyawa yang lebih dari 2 atom. Oleh karena itu, ketika di bumi banyak gas CO2 dengan volume tinggi, maka akan banyak sinar panas yang diikat. Akibatnya, permukaan bumi menjadi semakin panas, bumi makin panas. Meningkatnya emisi CO2 ini disebabkan oleh makin meningkatnya kegiatan industri. Di sisi lain, terjadi proses-proses deforestasi. Ada banyak alasan untuk melakukan deforestasi, salah satunya adalah perluasan lahan pertanian ataupun pemukiman. Ketika luasan hutan makin berkurang, maka kegiatan pembakaran, fotosintesis, yang memerlukan CO2, oleh tumbuhan juga tidak ada. Jadi banyak CO2 yang berada di udara dan tidak diserap oleh tumbuhan. Keberadaan CO2 yang meningkat, akan meningkatkan pula penyerapan sinar panas. Terjadilah fenomena pemanasan global, global warming. Upaya penanganan pemanasan global secara formil sudah disepakati melalui pembentukan United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, atau secara sederhana dikenal sebagai Konvensi Perubahan Iklim. Konvensi ini diterima melalui Konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan, United Nations Conference on Environment and Development, yang diadakan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasilia. Sebenarnya konvensi itu sudah ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis yang mengikutinya, yaitu Protokol Kyoto 1998. Akan tetapi banyak perbedaan-perbedaan di antara negara-negara terkait dengan upaya pengurangan emisi karbon. Sebagaimana diketahui, persoalan emisi karbon sangat terkait dengan proses-proses industri terutama di negara-negara maju. Sebagai negara industri, maka tidak bisa dilakukan proses-proses industrialisasi yang implikasinya adalah pada terjadinya emisi karbon. Adalah hal yang sulit untuk mengurangi tingkat emisi seperti yang ditargetkan melalui Protokol Kyoto. Ini merupakan refleksi betapa sulitnya mengarusutamakan diskursus lingkungan hidup di dunia, apalagi di negara-negara berkembang. Ini merupakan tantangan yang harus ditanggulangi bersama, sehingga seharusnya ada kerjasama antara negara industri dengan negara-negara yang secara potensial berjasa dalam mengurangi emisi karbon dioksida melalui cara-caranya yang tradisional, seperti mereka yang masih memelihara keluasan hutannya. Pelobangan lapisan ozon, ozone depletion. Pelobangan lapisan ozon, ozone depletion, adalah fenomena berkurangnya ozon, O3, di atmosfer bumi yang disebabkan oleh terurainya ozon tersebut, sehingga bukan senyawa O3 lagi. Peran lapisan ozon, O3, di atmosfer adalah untuk melindungi bumi dari sinar panas matahari. Dengan adanya lapisan ozon, O3, panas matahari bisa berubah sedemikian rupa sehingga manusia di bumi tetap bisa hidup, dengan panas matahari yang masih bisa ditenggang. Akan tetapi, lapisan ozon di atmosfer bumi makin menipis karena ozon, O3, tersebut makin banyak terurai. Adapun terurainya ozon, O3, tersebut disebabkan oleh keberadaan senyawa CFC, klorofluorokarbon, yang merupakan senyawa artifisial, buatan manusia. Penggunaan CFC pada masa lalu terutama untuk lemari pendingin, pengatur udara dan yang lain-lain. Kelemahan CFC adalah bahwa senyawa ini tidak mudah terurai, dan ketika sampai di udara, maka CFC akan mengurai senyawa ozon, O3. Dengan demikian, semakin meningkat produksi CFC, semakin memungkinkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Akibat lebih lanjut panas matahari tidak dapat ditahan oleh ozon yang memadai,
sehingga terjadilah fenomena yang disebut pemanasan global. Demikianlah maka sebenarnya ada keterkaitan antara pelobangan lapisan ozon dengan terjadinya pemanasan global. Penggunaan CFC memang telah berkurang sekarang ini, namun akibat penggunaan masa lalu masih berakibat sampai sekarang, di mana efek dari pelobangan lapisan ozon masih menyisakan persoalan yaitu pemanasan global. Penanganan persoalan pemanasan global membutuhkan kerjasama negara-negara di dunia secara sungguh-sungguh, tidak bisa dilakukan hanya secara spasial, kecil, dan tidak berpengaruh. Penanganannya melibatkan perubahan kebijakan ekonomi, serta politik kerjasama internasional. Berkurangnya keragaman hayati, the loss of biodiversity. Pengertian keragaman hayati menunjuk pada jumlah jenis zat hidup, hayati, yang ada pada suatu kawasan. Makin tinggi jumlah jenis hayatinya disebut makin tinggi keragaman hayatinya. Berkurangnya keragaman hayati, the loss of biodiversity, merupakan fenomena berkurangnya jumlah jenis variasi zat-zat hidup hayati yang ada di bumi. Keragaman hayati yang dibahas dalam modul ini adalah keragaman hayati yang terfokus di hutan-hutan di dunia. Hutan adalah pusat keragaman hayati dunia, terutama di hutan-hutan tropis seperti di Indonesia. Pada masa kini luasan hutan di dunia makin berkurang, terutama di negara-negara berkembang karena pemerintah berkepentingan dengan pengembangan kawasan pertanian, kawasan pemukiman dan peruntukan lainnya. Akibatnya, keragaman hayati menjadi sangat berkurang. Dampaknya, manusia di masa kini tidak mendapat pilihan yang beragam, banyak, untuk mendapatkan bahan mentah obat-obatan sehingga ke depan banyak muncul jenis penyakit yang sulit mendapatkan obatnya. Berkurangnya keragaman hayati yang terjadi di negara-negara pemilik hutan tropis bisa terjadi karena dorongan faktor eksternal dan dorongan faktor internal. Faktor eksternal penyebab berkurangnya keragaman hayati terjadi karena kepentingan investasi besar yang akhirnya harus menyingkirkan kawasan hutan yang luas, seperti penambangan atau pemukiman atau proyek-proyek lain, seperti pembangkit tenaga listrik. Penyebab terjadinya hal-hal yang disebut faktor eksternal itu sangat dimungkinkan karena adanya kolaborasi kepentingan penguasa pengusaha dan pemerintah. Oleh karena ada kepentingan-kepentingan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya kelonggaran-kelonggaran aturan hukum demi kehadiran investasi di suatu daerah. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan demi kepentingan sesaat itu, justru menyebabkan hilangnya keragaman hayati yang sebenarnya sangat bernilai bagi kelangsungan hidup umat manusia. Faktor internal penyebab berkurangnya keragaman hayati bisa terjadi penduduk setempat mengeksploitasinya sementara sebenarnya belum mengetahui manfaat terbaiknya. Jadi, berkurangnya keragaman hayati bisa terjadi karena tindakan manusia atau penduduk setempat yang belum mengetahui manfaat terbaik dari keragaman hayati itu. Untuk mengatasi berkurangnya keragaman hayati tentu hal yang paling penting adalah 1. Dikenalkannya manfaat keberadaan keragaman hayati di dunia bagi kehidupan manusia. 2. Diperkuat peran lembaga-lembaga, institusi, di bidang lingkungan untuk melakukan perlindungan keragaman hayati. 3. Ditegakkannya aturan-aturan hukum yang relevan dengan perlindungan keragaman hayati. Akan tetapi, kepentingan untuk melindungi keragaman hayati tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan keuntungan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Berkurangnya daerah resapan air dan hilangnya hak atas air. Daerah resapan air merupakan kawasan yang sangat berguna untuk menyimpan air di dalam bumi dan mengawetkan keberadaan air dalam tanah. Sebenarnya fenomena banjir bisa tidak menjadi masalah besar, apabila daerah resapan masih mencukupi. Akan tetapi, keadaan yang terjadi sekarang, daerah resapan air menjadi semakin berkurang karena pembangunan kawasan-kawasan baru seperti pemukiman, lingkungan industri atau bentuk-bentuk baru yang menuntut ditutupnya lahan resapan air. Kawasan pertanian dirubah menjadi kawasan pemukiman atau pabrik, demikian pula yang terjadi pada kawasan hutan. Semua hal-hal itu menyebabkan terjadinya bencana alam. Apabila ditelusur lebih lanjut maka bencana alam yang terjadi karena berkurangnya daerah resapan air terjadi karena berawal dari tidak terkendalinya jumlah penduduk di suatu wilayah serta desakan kepentingan ekonomi. Berkurangnya daerah resapan air dengan demikian justru akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebenarnya membicara berkurangnya daerah resapan air tidak boleh dipisahkan hal kontradiksinya yaitu hilangnya penguasaan hak publik atas sumber-sumber air yang ada. Hal ini terjadi karena globalisasi dan perdagangan bebas mendorong dilakukannya privatisasi sumber daya air. Fenomena seperti ini jelas merugikan masyarakat karena air adalah barang milik publik seperti udara. Fenomena seperti ini dicontohkan terjadinya di Indonesia yang sekarang telah masuk dalam arena pasar bebas. Di dalam faktanya, pemberlakuan mekanisme pasar bebas telah berimplikasi pada adanya akuisisi perusahaan-perusahaan dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan asing. Salah satu fenomena, gejala akuisisi dilakukan oleh perusahaan asing terhadap perusahaan dalam negeri adalah akuisisi perusahaan multinasional asing terhadap perusahaan air minum dalam kemasan dari dalam negeri. Perusahaan air minum dalam kemasan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini air. Dalam fakta empiriknya, sekarang ini terjadi eksploitasi sumber daya air yang terus meningkat demi kepentingan bisnis investor.
Karakter pasar bebas adalah akumulasi keuntungan. Untuk kepentingan ini, maka air sebagai bagian sumber daya alam akan terus-menerus dieksploitasi. Secara yuridis normatif, pelaksanaan eksploitasi ini sangat diberi ruang oleh pemerintah Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Beberapa pasal yang relevan ditunjukkan dalam matriks sebagai berikut. Pasal 9 Ayat 1. Hak guna usaha air dapat diberikan pada perseorangan atau badan hukum dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 9 Ayat 2. Pemegang hak guna usaha air dapat mengelola air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Pasal 52 Ayat 1. Setiap orang, badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air. Pasal 83 Ayat 1. Kewajiban pemegang hak guna air memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui peranannya dalam konservasi SDA serta perlindungan dan pengamanan prasarana SDA. Dari fakta yang terjadi terkait dengan pengelolaan sumber daya air, maka secara konsep bisa dikatakan perwujudan hak rakyat atas air menjadi terancam karena motivasi akumulasi keuntungan perusahaan asing tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang wilayahnya terkena kegiatan, proyek, pengambilan air bersih. Masyarakat menjadi kekurangan air bersih. Di sisi lain perusahaan pengelola air tersebut merasa berhak dan benar secara hukum untuk mengeksploitasi sumber daya air. Keadaan seperti ini merefleksikan ketidakadilan dalam satu generasi, intragenerational equity, yang harus dicarikan solusi yang memberi peluang ekonomi terhadap hak rakyat dan lingkungan yang keberlanjutan. Fenomena yang terjadi di Indonesia hanya merupakan salah satu contoh hilangnya hak rakyat atas sumber daya air yang terjadi akibat semakin dominannya mekanisme pasar bebas di dunia. Terjadinya hujan asam, acid rain. Hujan asam, acid rain, adalah fenomena yang terjadi di beberapa negara maju di Asia, sekalipun sekarang sudah sangat berkurang. Penyebab hujan asam adalah bercampurnya SO2, sulfuroksida, sebagai senyawa yang dihasilkan dari proses-proses produksi yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakarnya. Senyawa SO2 tersebut di udara bercampur dengan air, H2O, sehingga menjadi H2SO4, asam sulfat. Kemudian, bersama hujan jatuh ke bumi. Inilah yang disebut sebagai hujan asam. Dampaknya akan terjadi kerusakan-kerusakan pada zat-zat hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan dan manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi sebagaimana disebut di atas menjadi keprihatinan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Disadari bahwa kerusakan lingkungan tersebut merupakan ekses dari proses pembangunan yang dilakukan negara-negara di dunia. Berdasarkan keprihatinan itu, maka PBB pada tahun 1972 menyelenggarakan konferensi PBB untuk lingkungan dan manusia, UN Conference on Human and Environment, yang diadakan di Stockholm, Swedia. Konferensi ini merupakan konferensi internasional yang pertama kali membahas masalah lingkungan hidup. Di dalam konferensi itu disadari bahwa pembangunan merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi permasalahannya bagaimana menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan kepentingan perlindungan lingkungan, agar lingkungan tetap dapat mendukung kehidupan ekosistem di dunia. Masih terdapat perbedaan pendapat yang tajam di antara negara maju, Barat, dengan negara-negara berkembang di dalam konferensi itu tentang bagaimana menyikapi kepentingan menyelaraskan pembangunan dengan perlindungan lingkungan. Akan tetapi, semua negara sepakat bahwa masalah penyelarasan itu menjadi komitmen bersama. Oleh karena itulah, konferensi ini tidak menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mengikat secara hukum, tetapi menghasilkan deklarasi Stockholm, sebuah kesepakatan secara garis besar tentang komitmen bersama antara negara Barat dan negara berkembang. Bisa dikatakan sekalipun konferensi Stockholm 1972 tidak menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum, tetapi konferensi ini merupakan upaya PBB untuk mencapai persepsi yang bahwa a. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak manusia yang fundamental, b. Setiap orang berkewajiban mengelola lingkungan hidup agar generasi mendatang tetap memperoleh kualitas lingkungan yang memungkinkan keberlanjutan kehidupan. Kedua hal tersebut di atas, kemudian dituangkan dalam prinsip I Deklarasi Stockholm. Dalam perspektif hukum lingkungan, pencantuman ini merupakan tonggak sejarah pengembangan hukum lingkungan di tingkat internasional dan di tingkat nasional. Disebut demikian karena sesungguhnya hukum lingkungan baik yang ada di tingkat internasional maupun nasional, sesungguhnya bersumber utama pada ada hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup, dan itu telah dituangkan dalam prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972. Demikianlah materi topik keempat dari 25 topik tutorial kuliah hukum lingkungan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like,
agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.